Di tengah kemegahan istana megah di Arab Saudi, dua sultan, Sultan Faisal dan Sultan Ahmed, adalah dua pria yang sangat dihormati. Mereka adalah pemimpin besar, namun hati mereka memiliki ruang kosong yang tidak pernah terisi. Hidup mereka yang penuh dengan kekuasaan, kekayaan, dan kesibukan duniawi tak pernah mampu menghapus rasa kesepian yang ada dalam diri mereka. Namun, semua itu berubah ketika takdir membawa seorang perempuan muda asal Indonesia ke tanah mereka. Siti, seorang TKW asal Indonesia, tiba di Arab Saudi dengan impian sederhana, mengirimkan uang untuk keluarganya dan memperbaiki kondisi hidup mereka. Ia bekerja di rumah Sultan Faisal, merawat istrinya yang sakit dan anak-anaknya yang lucu. Dalam beberapa bulan, Siti mulai dikenal oleh orang-orang istana. Meskipun pakaian yang dikenakan sederhana, senyum tulusnya menyentuh hati semua orang yang melihatnya. Pada suatu malam yang sunyi, Sultan Faisal bertemu dengan Siti di taman istana, ketika ia sedang mengambil udara segar. Siti yang sedang melintasi jalan dengan membawa keranjang bunga melihat Sultan sedang duduk di bangku taman. Mata mereka bertemu, dan seolah waktu berhenti sejenak. Apakah kamu menikmati malam yang tenang ini?" tanya Sultan Faisal. Suara lembutnya mengalir seperti aliran air di sungai. Siti terkejut. "Tuan Sultan, saya hanya sedang bekerja." Namun, di mata Sultan Faisal ada tatapan yang berbeda. Tidak hanya rasa terima kasih karena kerja kerasnya, tetapi ada rasa kagum yang mendalam pada ketulusan dan keindahan jiwa Siti. Bertahun-tahun berlalu, dan Siti semakin sering bertemu dengan Sultan Faisal, selalu dalam kesempatan yang tak terduga. Di luar tugasnya sebagai pembantu, Siti menjadi sosok yang membuat Sultan merasa ada kehidupan yang lebih indah di luar istana. Siti tak pernah membiarkan dirinya terbawa dengan status sosial, selalu bersikap rendah hati, dan itulah yang membuat hati Sultan Faisal semakin tergugah. Namun, tak hanya Sultan Faisal yang merasakan ketertarikan pada Siti. Sultan Ahmed, yang merupakan saudara jauh Sultan Faisal, mulai memperhatikan gadis itu ketika ia bekerja di rumah Sultan Faisal. Sultan Ahmed selalu datang berkunjung ke istana Faisal, dan setiap kali itu pula matanya akan mencari Siti. Ada sesuatu yang membuatnya terpesona, seperti magnet yang menariknya menuju sosok sederhana dan penuh kelembutan itu. Pada suatu kesempatan, kedua sultan bertemu tanpa sengaja di sebuah ruang makan. Mereka berdua terdiam sejenak, saling memandang, menyadari bahwa keduanya jatuh hati pada wanita yang sama. Keheningan itu cukup lama hingga akhirnya Sultan Faisal berkata, saudaraku, apakah hati kita telah memilih orang yang sama?" Sultan Ahmed mengangguk pelan. "Aku tidak bisa menyangkalnya. Siti adalah sosok yang berbeda, seseorang yang bisa membuat kita merasakan kebahagiaan tanpa perlu banyak harta atau kemewahan." Di luar sana, Siti yang tak tahu menahu akan perasaan kedua sultan, selalu menjalankan tugasnya dengan tulus. Tanpa dia sadari, cintanya telah membuat dua pria besar berbicara tentang hal yang paling sulit, siapa yang akan memiliki hatinya. Akhirnya, keduanya memutuskan untuk berbicara dengan Siti secara langsung. Mereka meminta untuk bertemu di suatu malam yang tenang di taman istana. Siti datang dengan ragu, namun tetap sopan dan tenang. Di hadapannya, dua orang yang pernah dia lihat hanya sebagai sosok yang kuat dan berkuasa kini menjadi pria biasa yang terlihat rapuh. Menunggu jawabannya, Sultan Faisal membuka percakapan. Siti, kami berdua telah jatuh hati padamu. Kami ingin tahu, apakah ada tempat di hatimu untuk salah satu dari kami?" Siti terdiam. Ia merasa bingung dan terhimpit antara dua pria yang sangat dihormati. Namun, Siti mengingat kembali kehidupannya yang sederhana, pekerjaannya yang jujur, dan impian besar untuk keluarganya. Dengan mata yang penuh kejujuran, ia berkata, saya hanya seorang wanita biasa, Tuan. Saya tidak bisa memilih antara kalian berdua. Namun,
Saya ingin hidup yang sederhana dan bahagia. Jika itu bisa tercapai, saya akan bersyukur." Kedua sultan saling berpandangan. Mereka tahu bahwa cinta bukan hanya tentang memilih, tetapi juga tentang memberikan kebahagiaan. Dalam momen yang penuh kehangatan itu, mereka berdua membuat keputusan untuk menghormati keinginan Siti. Akhirnya, Siti kembali ke Indonesia setelah beberapa waktu bekerja di Arab Saudi, membawa kenangan indah tentang dua sultan yang pernah jatuh hati padanya. Meskipun mereka tidak bisa memilikinya, Siti membawa sejuta doa dari hati mereka, berharap kebahagiaannya selalu tercapai dimanapun dia berada. Cerita ini menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun di istana, tentang dua sultan yang merelakan cinta mereka demi kebahagiaan seorang wanita sederhana asal Indonesia. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuan itu. Siti kembali menjalani hari-harinya yang penuh dengan pekerjaan di istana Sultan Faisal. Meskipun tak ada yang berubah dalam rutinitasnya, hatinya terasa lebih ringan, dan seringkali ia teringat pada percakapan malam itu di taman. Tidak ada keputusan besar yang diambil, namun seiring waktu, perasaan yang muncul di hatinya semakin jelas. Siti mulai merasa bahwa keduanya, Sultan Faisal dan Sultan Ahmed, adalah pria yang sangat berharga. Namun dia sadar bahwa hidupnya tidak bisa berputar hanya sekitar mereka hari itu. Ketika matahari mulai tenggelam, Siti menerima kabar dari Sultan Faisal. Ia diminta untuk datang ke ruang makan istana karena ada pembicaraan penting yang harus dibahas. Hatinya berdebar-debar, ada yang berbeda kali ini. Ia merasa bahwa hari ini akan membawa perubahan dalam hidupnya. "Siti, duduklah," kata Sultan Faisal dengan suara lembut ketika Siti memasuki ruangan. Di sampingnya duduk Sultan Ahmed, yang wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Siti duduk dengan hati-hati, merasa canggung karena kedua sultan itu terlihat lebih gelisah dari biasanya. Mereka berdua tampak terhimpit oleh sesuatu yang besar. "Siti," kata Sultan Faisal, "kami berdua sudah memikirkan banyak hal. Keputusan yang sulit ini datang dengan berat hati, tetapi kami ingin kamu tahu bahwa kami sangat menghargai apa yang telah kamu lakukan di sini, dan bagaimana kamu telah membuat hidup kami lebih berarti." Siti hanya mengangguk, menunggu kata-kata selanjutnya. "Namun," lanjut Sultan Ahmed, "kami juga tahu bahwa kamu memiliki kehidupan sendiri, impian yang lebih besar dari sekedar istana ini. Kami tidak ingin menjadi beban atau menghalangi jalur hidupmu. Maka, kami memutuskan bahwa sudah saatnya kamu kembali ke Indonesia. Kami tidak bisa memaksa kamu untuk tinggal di sini, walaupun perasaan kami mungkin berbeda." Siti terdiam. Sesuatu di dalam hatinya terasa remuk. Keputusan ini tidaklah mudah. Tapi Siti tahu bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan oleh takdir untuk membuka babak baru dalam hidupnya. Kedua sultan itu memberikan dukungan sepenuh hati. Mereka ingin dia bahagia, meski tanpa mereka di sisinya. "Terima kasih, Tuan Sultan," jawab Siti dengan suara yang sedikit tercekat. "Saya merasa sangat terhormat bisa berada di sini dan bekerja dengan kalian. Tapi saya juga tahu bahwa hidup saya bukan hanya tentang istana ini. Saya ingin kembali ke keluarga saya dan memulai hidup yang lebih sederhana. Saya berharap kalian mengerti." Sultan Faisal menatapnya lama. "Kami mengerti, Siti. Kami hanya berharap yang terbaik untukmu." "Siti," Sultan Ahmed menambahkan, "jika suatu saat nanti kamu membutuhkan sesuatu, ingatlah bahwa kamu akan selalu punya tempat di sini. Pintu kami akan selalu terbuka untukmu." Siti mengangguk dengan penuh rasa haru. Saat itulah ia merasa betapa dalamnya perasaan kedua sultan itu, dan betapa besar rasa hormat mereka padanya.
Ia merasa seperti meninggalkan dua bagian dari hidup yang telah menyentuh hatinya. Namun dia juga merasa harus melangkah maju. Keesokan harinya, sebuah mobil mewah menjemput Siti di depan istana. Ia hanya membawa beberapa barang-barang sederhana yang ia bawa dari Indonesia dulu, namun kini dengan hati yang penuh kenangan indah. Sebelum ia berangkat, Sultan Faisal dan Sultan Ahmed datang untuk mengantarnya. "Selamat jalan, Siti," ucap Sultan Faisal dengan suara lembut. "Jangan lupa bahwa kami akan selalu mengingatmu," ditambah Sultan Ahmed dengan senyum tipis yang menyembunyikan rasa berat hati. Siti menunduk, berusaha menahan air mata. "Terima kasih, Tuan Sultan. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian." Saat mobil mulai berjalan meninggalkan istana, Siti menatap ke belakang untuk terakhir kalinya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perpisahan ini bukanlah akhir dari segalanya. Ia berharap suatu hari bisa kembali ke tanah yang jauh itu, atau mungkin takdir akan membawa mereka bertiga bertemu lagi. Namun, untuk saat ini, ia harus melanjutkan hidupnya, mencari kebahagiaan di tempat yang ia sebut rumah. Siti tiba di Indonesia dengan senyum dan harapan baru. Walaupun kisah cintanya dengan dua sultan tidak berujung seperti yang ia duga, ia merasa penuh dengan pelajaran hidup yang tak ternilai. Hidupnya kini kembali pada tujuan awal, memperbaiki kehidupan keluarganya, membahagiakan orang-orang yang ia cintai, dan tetap memegang teguh nilai-nilai yang telah mengukir perjalanan hidupnya di negeri yang jauh itu. Namun, jauh di dalam hati Siti, ada sebuah harapan yang terus tumbuh. Suatu saat nanti, jika jalan hidup mengizinkan, mungkin saja kedua sultan itu akan kembali hadir dalam hidupnya, bukan sebagai pemimpin yang berkuasa, tetapi sebagai dua pria yang akan menghargai kebahagiaan sederhana yang selama ini ia impikan. Waktu berlalu dengan cepat sejak Siti kembali ke Indonesia. Kehidupannya yang semula penuh dengan keramaian dan kemewahan istana, kini berbalik menjadi kehidupan yang sederhana di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Namun, meskipun ia kembali ke tanah kelahirannya, ingatan tentang Sultan Faisal dan Sultan Ahmed tidak pernah hilang dari pikirannya. Setiap kali angin berhembus lembut, ia teringat akan senyuman mereka yang penuh kehangatan. Dan setiap malam, ia kadang bermimpi tentang pertemuan mereka di taman istana. Siti kembali ke rumah orang tuanya, bekerja di ladang dan membantu ibunya membuat kerajinan tangan. Meski kehidupan mereka sederhana, namun kebahagiaan selalu menghampiri mereka berkat kerja keras dan kasih sayang. Keluarga Siti sangat bahagia melihatnya kembali, namun mereka juga tahu ada sesuatu yang mengganjal di hati anak perempuannya. Siti tak pernah mengungkapkan apa yang terjadi di Arab Saudi, namun mereka bisa melihat dari mata Siti bahwa hatinya masih tersimpan kenangan yang begitu dalam. Suatu sore, ketika Siti sedang duduk di beranda rumah, seorang pria mendekat. Pria itu mengenakan pakaian sederhana, namun wajahnya tampak familiar. Siti menatapnya sejenak, merasa ada yang aneh, hingga akhirnya ia mengenali pria itu. Sultan Ahmed berdiri di depan Siti, senyum tipis di wajahnya. "Aku tahu ini sangat tidak terduga, Siti. Tapi izinkan aku menjelaskan." Siti terkejut. Bagaimana mungkin Sultan Ahmed bisa datang jauh-jauh ke desa ini? Ia pun berdiri, mencoba menjaga ketenangannya meski hati berdebar. "Tuan Sultan, apa yang membawa Anda kemari? Bukankah ini adalah tempat yang sangat jauh dari istana?" Sultan Ahmed tersenyum dan melangkah lebih dekat. "Aku tidak bisa berhenti mikirkanmu, Siti. Setelah kamu kembali ke Indonesia, aku merasa ada yang hilang dalam hidupku. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku merasa hidupku tidak lengkap tanpa adanya kamu di sisi kami." Siti terdiam, kebingungannya bercampur aduk dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa dihantui oleh kenangan indah yang tak pernah bisa ia lupakan.
Namun, kenyataan bahwa ia hidup sederhana di desa ini membuatnya ragu. "Tuan Sultan, mengapa Anda datang kemari? Bukankah kehidupan Anda di sana sangat berbeda dengan kehidupan saya di sini?" Sultan Ahmed menatapnya dengan tatapan penuh kesungguhan. "Kehidupan kami di istana memang penuh dengan kekayaan dan kekuasaan, tapi itu semua tidak berarti tanpa kebahagiaan yang sejati. Dan kebahagiaan itu hanya bisa aku temukan jika ada seseorang yang bisa membuatku merasakan arti kehidupan yang lebih dalam. Itu adalah kamu, Siti." Hati Siti bergejolak mendengar kata-kata itu. Bagaimana mungkin seorang sultan, dengan segala kemegahan yang dimilikinya, bisa jatuh hati pada dirinya yang sederhana? Namun, ia juga tak bisa menutup mata pada perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Meskipun ia mencoba untuk menahannya, Sultan Ahmed mengambil nafas panjang sebelum menjawab. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku datang bukan untuk memaksamu, Siti. Aku datang untuk menawarkan sebuah pilihan, sebuah kesempatan. Jika kamu ingin kembali ke istana dan menjadi bagian dari hidup kami, aku akan membawamu ke sana. Namun, jika kamu memilih untuk tetap di sini, aku akan menghormatinya. Keputusan ada di tanganmu." Siti merasa terhenyak. Ia tahu bahwa ini adalah pilihan yang sulit, dan ia merasa terombang-ambing antara cinta yang menggebu-gebu dan kehidupan sederhana yang sudah ia bangun di desa ini. Meskipun demikian, ada sesuatu dalam hatinya yang mengatakan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membuat keputusan besar dalam hidupnya. Aku tidak bisa kembali seperti dulu, Tuan Sultan," jawab Siti, suaranya penuh keteguhan. "Aku sudah menemukan kedamaian dalam hidupku di sini. Kehidupan di istana, meskipun indah, bukanlah jalan yang aku inginkan. Aku ingin hidup yang sederhana, tanpa beban yang terlalu berat. Aku ingin menjadi bagian dari kehidupan ini, membangun masa depan bersama keluargaku." Sultan Ahmed menundukkan kepala, mencoba menahan rasa kecewa yang muncul. Namun, ia menghargai keputusan Siti, meskipun hatinya merasa berat. "Aku mengerti, Siti. Meskipun ini sangat sulit bagiku, aku akan menghormati pilihanmu. Aku hanya ingin kamu tahu, jika suatu saat kamu berubah pikiran, pintu kami akan selalu terbuka untukmu." Siti tersenyum, menguatkan hatinya. "Terima kasih, Tuan Sultan. Saya akan selalu menghargai kebaikan Anda dan Sultan Faisal. Namun, hidup saya sudah ada di sini, dan saya ingin melanjutkan perjalanan saya dengan cara saya sendiri." Sultan Ahmed mengangguk, lalu melangkah mundur perlahan. "Aku akan pergi sekarang, Siti. Tapi ingat, apapun yang terjadi, kamu akan selalu ada di hati kami." Saat Sultan Ahmed pergi meninggalkan desa itu, Siti berdiri di beranda rumahnya, menatap ke arah jalan yang mengarah ke horizon yang jauh. Ia tahu, meskipun ia memilih jalan yang berbeda, hatinya akan selalu menyimpan kenangan tentang dua sultan yang pernah jatuh hati padanya. Namun, ia juga tahu bahwa keputusan ini adalah langkah menuju kebahagiaan yang sejati, yang hanya bisa ia temukan dengan cara hidup yang ia pilih sendiri, dan dengan itu, Siti melanjutkan hidupnya. Ia kembali ke ladang, bekerja bersama keluarganya, dan mengisi hari-harinya dengan ketenangan yang datang dari menjalani hidup yang sederhana. Cinta yang pernah terpendam kini menjadi bagian dari cerita hidupnya. Namun ia tahu bahwa perjalanan hidupnya yang sesungguhnya baru saja dimulai.